Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Gabriel Sirepi, mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, kelas B1 semester 5 dengan NIM 2214202011. Pada saat ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari keperawatan menjelang ajal dan paliatif, saya akan membuat video penyuluhan tentang penyakit terminal. Penyakit terminal merupakan penyakit progresif, yaitu penyakit yang menuju ke arah kematian yang membutuhkan pendekatan dengan perawatan paliatif sehingga menambah kualitas hidup seseorang. Beberapa jenis penyakit terminal yaitu kanker stadium lanjut, demensia termasuk Alzheimer, penyakit saraf motorik, Parkinson, penyakit paru-paru, gagal ginjal kongestif, penyakit jantung lanjut, AIDS, cedera akibat kecelakaan fatal. Hal yang perlu diperhatikan saat merawat pasien dengan penyakit terminal yaitu perawat harus memberikan bimbingan kepada keluarga tentang tindakan penanganan bagi pasien sakit terminal. Kontrol hal yang membuat pasien tidak nyaman karena dapat mengganggu tidur, nafsu makan, mobilitas, dan fungsi psikologis. Pemberian kenyamanan bagi pasien terminal juga mencakup pengendalian gejala penyakit dan pemberian terapi. Penderita terminal dapat hidup selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan terkadang bertahun-tahun. Hal ini bergantung pada diagnosis pasien dan perawatan ataupun yang mungkin pasien dapatkan. Apakah penyakit terminal bisa disembuhkan? Penyakit terminal merupakan penyakit yang dialami oleh seseorang dan tidak dapat disembuhkan sehingga mengakibatkan kematian, di mana jumlah kematian meningkat akibat penyakit terminal. Hal-hal yang harus kita hindari dan kita lakukan dalam upaya pencegahan penyakit terminal yaitu yang pertama, pencegahan primer. Pencegahan ini bertujuan untuk menghindari atau meminimalisir perkembangan penyakit atau kecacatan yang mungkin terjadi pada individu. Contoh pencegahan primer adalah menghentikan kebiasaan merokok, menurunkan kolesterol, meminum obat penurun tekanan darah, dan rajin berolahraga. Selain itu, bisa mengonsumsi makanan bergizi sesuai dengan kebutuhan atau mempertahankan berat badan yang ideal. Yang kedua, pencegahan sekunder. Pencegahan penyakit sekunder ini dilakukan dengan mendeteksi sedini mungkin penyakit yang mungkin diderita. Hal ini dilakukan agar penyakit tidak semakin parah atau terjadinya komplikasi. Contoh pencegahan sekunder adalah melakukan pemeriksaan secara mandiri atau ke dokter untuk individu yang mempunyai gejala penyakit kronis. Yang ketiga, pencegahan tersier, bertujuan untuk mengurangi berbagai dampak negatif yang mungkin terjadi dari suatu penyakit. Contoh pencegahan tersier adalah rajin mengonsumsi obat yang diberikan oleh dokter. Pencegahan penyakit dilakukan untuk mencegah segala kemungkinan buruk yang akan terjadi. Hentikan kebiasaan buruk agar terhindar dari berbagai penyakit mematikan. Selalu jaga kesehatan dengan rutin berolahraga serta mengonsumsi buah dan sayur. Kesehatan bukanlah segalanya, tapi tanpa kesehatan segalanya tidak ada gunanya. Ayo, jaga kesehatanmu mulai dari sekarang. Cara agar tubuh sehat dan kuat. 1. Memenuhi kebutuhan makanan. Salah satu cara agar tubuh kita tetap sehat adalah memenuhi kebutuhan makanan untuk tubuh kita. Lalu, makanan seperti apa yang seharusnya dikonsumsi? Tentu 4 sehat 5 sempurna, yaitu terdiri dari 1. Makanan pokok. Makanan pokok ini seperti nasi, sagu, gandum, dan ubi. Kedua, lauk pauk.
Lauk pauk ini seperti ikan, telur, tahu, dan daging. Kemudian yang ketiga, buah-buahan. Buah-buahan ini contohnya pepaya, rambutan, manggis, mangga, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, sayur-sayuran seperti wortel, tomat, labu, sawi, dan lain-lain. Nah, pelengkap sempurnanya adalah susu. Ada makanan yang seharusnya tidak boleh dikonsumsi karena tidak baik untuk kesehatan tubuh kita, yaitu makanan yang instan atau makanan yang siap saji, makanan kemasan, dan makanan yang mengandung zat adiktif. 2. Memenuhi kebutuhan air. Untuk memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh diperlukan asupan air yang cukup, karena tubuh kehilangan air setiap hari melalui urin, buang air besar, dan keringat. Sebaiknya konsumsi air dalam sehari itu 2-3 liter air atau setidaknya 8 gelas setiap harinya. Kurang minum air menyebabkan kehilangan cairan tubuh dalam jumlah besar. Akibatnya, kekurangan cairan bisa menurunkan volume darah yang memberikan tekanan berlebih pada jantung untuk mengirimkan nutrisi dan oksigen ke organ, termasuk ke otot. Efeknya, kita akan merasa lelah karena tubuh mencoba berfungsi tanpa air yang cukup. 3. Olahraga secara teratur. Fungsi olahraga adalah mencegah datangnya penyakit ke tubuh kita. Dengan olahraga juga dapat membuat tubuh menjadi bugar dan kuat. Maka dari itu, berolahragalah secara rutin di pagi hari agar tubuh kita tetap sehat dan kuat ya teman-teman. 4. Menjaga kebersihan. Agar kesehatan tubuh tetap terjaga, perlu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Dengan begitu, kita dapat terhindar dari serangan penyakit. Adapun cara menjaga kebersihan diri dan lingkungan dengan baik, yaitu: pertama, mandilah setiap hari. Kedua, rajin mencuci tangan. Ketiga, membersihkan kuku. Keempat, membuang sampah pada tempatnya. 5. Istirahat yang cukup. Tidur yang cukup merupakan salah satu kunci dari kekebalan tubuh yang kuat. Jadwal tidur yang baik minimal 8 jam setiap hari. Jangan sampai kurang dari 8 jam ya teman-teman. Jika teman-teman kurang tidur atau istirahat, dapat menyebabkan konsentrasi dalam belajar atau bekerja akan berkurang dan teman-teman akan mudah merasa capek. Demikianlah video dari saya mengenai penyuluhan tentang penyakit terminal beserta pencegahannya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Halo semua, buat kalian yang baru lulus sekolah, kalian bingung mau milih universitas atau nggak tahu milih jurusan apa? Jangan pusing lagi, saya ada solusinya. Kuliah saja di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas, salah satunya Fakultas Keperawatan, yang saat ini memiliki 2 program studi, diantaranya program studi ilmu keperawatan dan program studi nurse. Kenapa sih harus UNPI? Karena UNPI sudah terakreditasi B, fasilitas lengkap, dosen yang berkualitas, dan pastinya biaya terjangkau loh. Dan tentunya UNPI akan menjadi tempat yang tepat buat kalian yang ingin mengembangkan bakat dalam bidang kesehatan.
Mari Jo bergabung dengan kita kuliah di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pakai Punpi, we care, we cute to the core.